Halo, selamat datang kembali Bapak dan Ibu di video tutorial topik Statistical Inference Estimation for Single Population atau estimasi untuk populasi tunggal. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik dan bersemangat untuk belajar. Jadi saya, Profesor Elio Simangunsong, hari ini akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mempelajari konsep statistik ini. Pelajaran ini akan membekali Anda dengan kemampuan untuk membuat perkiraan yang cerdas dan terukur tentang seluruh populasi hanya dengan menggunakan sebagian kecil data yang kita sebut istilahnya tuh sampel. Di akhir sesi ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat memperkirakan rata-rata populasi dan proporsi populasi dengan tingkat keyakinan tertentu dengan menggunakan data sampel. Sebuah keterampilan yang sangat berharga di dunia akademik maupun di dunia bisnis. Baik, kita harapkan Bapak dan Ibu sebelumnya tentu sudah membaca ya buku kita maupun mengerjakan latihan-latihan yang sudah tersedia di e-learning Camilo. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ataupun sekedar ingin mengajak diskusi dengan saya atau teman-teman sekelas, silakan ya dimanfaatkan forum diskusi atau link pesan WA yang tersedia untuk fasilitas di kelas kita. Baik, kita akan langsung mulai saja dengan materi kita di hari ini, yaitu Statistical Inference Estimation for Single Population. Saya ingin mengajak ilustrasi ya, yang awal untuk kita. Coba Bapak dan Ibu pikirkan, jika sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata jumlah hari sakit yang diambil oleh ribuan karyawannya setiap tahun. Apakah efisien untuk mengumpulkan dan menghitung data dari setiap orang? Tentu tidak. Jauh lebih mudah untuk mengambil sampel acak dari karyawan, menghitung rata-rata dari sampel tersebut, dan kemudian menggunakan angka itu untuk memperkirakan rata-rata keseluruhan karyawan. Inilah inti dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar bagaimana melakukan estimasi ini secara ilmiah dan akurat. Oke? Nah, segera siap-siap Bapak dan Ibu ya. Kita akan langsung mulai diskusi kita dengan CRS1. Ya, oke? Sudah siap-siap ya? Kita mulai diskusi. Silakan ditanggapi pertanyaan saya. CRS1, waktunya nanti saya kasih 60 detik atau 1 menit. Baik, pertanyaannya sederhana. Kenapa pembelajaran chapter ini penting? Silakan dijawab. Waktunya 1 menit. Ini CRS yang nomor 1. Silakan Bapak dan Ibu ya, langsung dijawab di form CRS untuk mendapatkan leaderboard point atau CRS point dari saya. Waktunya masih ada 30 detik lagi. Waktunya sekitar 10 detik, pastikan ya semuanya sudah menjawab. Baik, waktunya sudah habis. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa chapter ini penting? Seperti sudah dijelaskan di sini, topik ini penting karena dalam dunia nyata, kita tidak selalu dapat mengukur seluruh populasi. Seringkali mendapatkan data dari setiap individu dalam kelompok yang ingin Anda pelajari atau yang kita sebut populasi itu sangatlah tidak praktis, mahal, atau bahkan mustahil. Nah, disinilah keajaiban pelajaran kita hari ini, yaitu inferensi statistik berperan. Oke, nah tadi contohnya sudah disebutkan ya.
Seperti kita ingin mengetahui jumlah rata-rata sakit setiap karyawan, kalau karyawannya ribuan tentu repot sekali ya. Kalau harus semuanya kita catat dan kita data. Jauh lebih mudah kalau kita hanya mengambil sampel datanya saja. Oke, lanjut dengan diskusi kita yang kedua ya, CRS nomor 2. Silakan dijawab ya, bahwa secara umum, pertanyaan saya nih, secara umum ada dikenal 3 teknik ya, di dalam melakukan inferensi statistik ini. Statistical inference ini. Apa saja ketiga teknik itu? Silakan dijawab ya, CRS nomor 2, kembali waktunya 60 detik. Dan kita malam ini mau belajar ya ketiga teknik itu. Apa saja nama tekniknya? Silakan. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengerjakan latihan-latihan di Camilo ya, dan membaca buku tentu tidak ada kendala ya untuk menjawab. Jawablah dengan singkat dan padat untuk mendapatkan CRS point. Waktunya sekitar 20 detik lagi. Baik, waktunya sudah habis. Jadi ini ya tekniknya ya. Yang pertama adalah teknik apabila kita mengetahui populasi standar deviasi. Jadi mengestimasi population mean atau rata-rata populasi dengan asumsi kita mengetahui population standard deviation. Ini sering juga disebut istilahnya teknik jet statistik. Nah, kemudian yang kedua adalah estimasi rata-rata populasi ketika, kalau kita lihat di sini, population standard deviation itu tidak diketahui. Nah, ini yang sebenarnya lebih sering ya ditemui di lapangan. Ya, ini kita sebut nama tekniknya, istilah lainnya adalah T-statistik. Nah, ini yang lebih mudah sebenarnya ya, lebih sering untuk diaplikasikan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah estimasi population proporsi atau persentase dari populasi. Nah, ini memang tidak sepopuler teknik yang pertama dan teknik kedua, tapi tetap juga ya, ini salah satu teknik yang tersedia yang bisa diaplikasikan di perusahaan kita. Oke? Nah, kita akan langsung lanjut ya dengan teknik yang pertama yang dikenal dengan istilah jet statistik ini. Ya, ketika populasi standar deviasi itu diketahui. Ya, kita akan langsung juga nih dengan CRS nomor 3 ya, segera siap-siap. Ini saya kasih waktu nanti hanya 30 detik ya, 30 detik setengah menit, jadi harus cepat. Nah, jadi di dalam melakukan estimasi ini ada beberapa keyword atau istilah yang digunakan. Ya, ada beberapa istilah atau bahasa statistik atau variabel statistik yang digunakan. Ya, yang pertama yang disebut dengan istilah point estimate. Nah, ini silakan dijawab ya. Apa contoh dari point estimate ini? Waktunya 30 detik. CRS nomor 3. Sebutkanlah contoh dari point estimate itu. Silakan. Yap, waktunya habis ya. Jadi yang disebut point estimate itu adalah titik awal estimasi kita. Titik awal estimasi kita dari rata-rata populasi. Itu yang disebut dengan point estimate tuh, contohnya tuh. Kemudian yang kedua, ada istilah interval estimate. Nah, apa contoh
interval estimate ini. Ya, kembali waktunya saya kasih 30 detik ya. Ini pertanyaannya 3B. Ya, yang ini yang nomor 3B. Contoh interval estimate. Ya, silakan waktunya 30 detik lagi ya, saya kasih di sini. Silakan. Jadi tadi point estimate itu adalah contohnya nilai rata-rata yang mau kita estimasi. Nah, interval estimate itu apa? Nah, contohnya silakan. Baik, waktunya sudah habis. Jadi interval estimate ini adalah plus minus dari point estimate itu. Jadi kalau point estimate itu misalnya kita contohnya rata-ratanya itu kita estimasi 10, maka interval estimate ini adalah plus minusnya. Plus minus dari 10 ini. Ya, berapa batas bawahnya, berapa dan batas atasnya. Ini yang disebut interval estimate. Dan teknik ini sebenarnya ya, teknik ini adalah teknik yang membantu kita belajar untuk menghitung ini. Ya, menghitung range estimate itu. Nah, agar lebih mudah, coba kita langsung lihat saja dengan contoh ya. Nah, contoh di sini sebuah perusahaan seluler ingin memperkirakan rata-rata penggunaan teks bulanan untuk pelanggan perusahaan ini. Ya, katakanlah misalnya Telkomsel, seperti itu ya. Berapa rata-rata jumlah pesan teks atau SMS, misalnya paling gampang sini, yang dilakukan oleh customer-nya, usia 18 sampai 24 tahun. Dari sampel sebanyak 85 orang, ya, sampel 85 pelanggan Telkomsel, didapatkan rata-rata sampelnya 1.300. Standar deviasi dari populasi diketahui yaitu 160. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghitung dengan keyakinan, itu istilahnya itu confidence interval ya, dengan keyakinan 95% rata-rata populasi sebenarnya berada di range berapa. Ya, jadi 85 ini kan rata-rata yang dihitung. Tapi kalau kita ingin mengestimasi rata-rata sebenarnya itu berada di range plus minus dari 85 ini berapa. Nah, itulah dia ya, contoh estimasi populasi ini. Nah, di sini tadi disebut ya, ada istilah level of confidence. Nah, di sini kita melihat dari tabel normal, Bapak dan Ibu. Ya, itu kenapa kita minggu yang lalu belajar tentang normal distribution. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya di sini, ya, perhatikan, untuk confidence level 95%, berarti alfa ini besar error ya. Alfa adalah 0,05 atau 5%. Jadi 1 kurang 95%. Tentu Bapak dan masih ingat ya bahwa error itu berada di kiri dan di kanan ini ya, yang di ujung-ujung ini. Nah, karena dia ada 2, maka di sebelah sini tentu setengah ya. Untuk luasan yang di sini itu setengah atau 2,5%. Ya, karena ada 2 errornya kan. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nah, sehingga 2,5%. Kembali kita harus menggunakan tabel normal ya. Tabel normal untuk dapat mengetahui berapa luasnya ini atau berapa probability-nya. Nah, kalau kita melihat dari tabel normal, maka didapatkan luasnya itu adalah 0,475, di mana kalau kita kembalikan kepada nilai Z-nya, didapatkan nilai Z 1,96. Ya, jadi di sini kesimpulannya adalah untuk 95% confidence level, nilai Z-nya adalah 1,96. Dan ini yang biasa ya, yang umum dijadikan standar dalam penerapannya di dunia nyata untuk keilmuan ini. Nah, selanjutnya
Ini tadi sudah ya, ini tadi tabel normalnya. Ya, bisa dilihat tadi untuk nilai 0,475 ini atau 2,5% ya. Nilai yang 2,5% ini tuh di sini. Ini adalah titik pada nilai Z, Anda lihat sendiri ya, 1,96 nih ke atas ya. Seperti itu. Jadi dapat nilai Z-nya 1,96 ya dari tabel normal ini. Nah, maka dengan demikian kita bisa memasukkan kepada formulanya. Inilah dia rumusnya tuh ya. Jadi rumusnya itu confidence interval itu adalah rata-rata, kemudian Z alfa per 2 inilah nilai Z tadi. Ini nilai standar deviasinya, akar dari N, jumlah sampelnya. Dimasukin tadi rata-ratanya 1300, 1,96, 160, sampelnya tadi 85, berarti akar 85, maka didapatkan range-nya itu, ya, jadi ini kan plus minus ya teman-teman ya. Kalau di plus dapatnya segini, kalau di minus dapatnya itu adalah segini. Ya, artinya, nah ini kalimat paling penting. We can conclude dengan keyakinan 95%, jadi kita percaya ini benar ya sebanyak tingkat kepercayaan 9% bahwa the real population mean itu untuk tadi ya penggunaan teks per bulan itu adalah di antara range 1265,99 teks sampai 1334,01. Ya, jadi di dalam range itulah berada population mean atau penggunaan teks per bulan tadi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, cara menghitungnya. Nah, sekarang siap-siap dengan pertanyaan berikutnya ya, CRS nomor 4. Ya, CRS nomor 4, pertanyaan saya adalah, apa makna dari 99% confident itu tadi? Ya, maksudnya apa itu sebenarnya dalam dunia nyata? Coba diulang lagi tadi penjelasan saya. Waktunya 1 menit. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, mudah-mudahan menyimak dengan baik. Coba diulang lagi penjelasan saya, apa kira-kira dimaksud dengan 95% confident tadi itu? Waktunya setengah menit lagi. Ya, waktunya habis. Apakah artinya 95% confident interval ini atau confident level ini? Ya, artinya adalah kalau kita mengambil sampel 100, maka kita yakin ya bahwa 95% dari interval itu mengandung population mean-nya. Ya, jadi kemungkinan error dari prediksi kita ini hanya 5%. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kadang-kadang kita menemukan kasus di mana jumlah populasinya kecil. Ya, misalnya jumlah populasinya itu hanya 30 misalnya ya. Hanya 30. Dan kita misalnya mengambil sampel itu 10 misalnya begitu. Nah, ini kan udah gede ya, ada 30% ini ya jumlah sampel yang kita ambil. Nah, ini ada aturannya supaya perhitungan kita akurat. Apabila jumlah sampel yang kita ambil ini proporsinya sudah lebih dari 5%. Jadi sampel yang bisa kita ambil ini cukup banyak ya, lebih dari 5%. Misalnya kalau dari populasi yang 100, oleh 100 kita mengambil sampelnya lebih dari 5. Nah, ini berarti kan lebih dari 5% ya. Sampel yang kita ambil ini, maka kita harus melakukan correction yang disebut finite
correction. Jadi rumusnya sama persis ya, seperti tadi. Rumusnya sama persis seperti ini. Ada yang minus, ada yang plus. Tapi sekarang kita kalikan dengan ini istilahnya ini correction factor ya. Jadi N besar ini itu adalah populasinya, N kecil ini adalah besar sampelnya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya dia kasusnya adalah sampel yang kita ambil itu cukup besar ya, proporsinya cukup melebihi ya 5% dari total populasi, maka kita kalikan dengan correction factor ini. Ya, jadi kalau contohnya di sini ada 800, populasinya sampelnya 50 berarti cukup besar, average sampelnya 38,3, kemudian standar deviasinya 8. Nah, maka langsung aja ya perhitungannya di slide berikutnya nih. Nah, kita kalikan dia dengan correction factor tadi. 800 dikurangi 50, kemudian 800 kurangin 1. Nah, seperti itu, maka dapatlah hasil yang baru. Nah, ini kasus apabila jumlah sampel yang kita ambil itu cukup besar. Oke, nah ini teknik yang pertama. Sekarang kita akan lanjut dengan teknik yang kedua. Apabila standar deviasi dari populasi atau sigma ini tidak diketahui. Jadi tes statistik ini lebih lazim ya, dan lebih sering memang kita tidak mengetahui ya standar deviasi populasi ini. Ya, sehingga pada prakteknya di dunia bisnis yang teknik kedua ini, yang T statistik ini lebih populer. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita menggunakan T distribution yang rumusnya sebenarnya sama ya. Rumusnya sama dengan Z ya. Seperti tadi X kurang rata-rata dibagi cuma sekarang S ya. Jadi sampel standard deviation ya, bukan populasi standard deviation dibagi dengan akar N. Ya, nah jadi ini prinsipnya sama saja sebenarnya ya dengan Z statistik, tapi di sini T distribution itu biasanya dia untuk sampel yang kecil. Jadi biasanya sampel yang kecil ini yang disebut small ini biasanya 30 ya. Sampelnya itu 30 atau lebih kecil. Ya, jadi kita menggunakan bukan Z distribution tapi T distribution. Kemudian tabelnya sedikit beda cara membacanya ya. Jadi ada juga yang namanya tabel T ya. Nah, jadi tabel T ini membacanya sedikit berbeda ya dengan tabel Z. Nah, ini kita akan melihat sama-sama ya. Jadi untuk membacanya ini, yang pertama kita memerlukan informasi degrees of freedom. Derajat kebebasan untuk T yang rumusnya gampang sekali ya, yaitu jumlah sampel dikurangin dengan 1. Lalu sama kita juga ada alpha, yaitu confidence interval, confidence level, yang dia juga sama ya, detail juga seperti gambar di sini. Jadi untuk melihat dalam tabel itu juga sama, harus dibagi 2. Nah, jadi degree of freedom itu ini di angkanya. Ya. Kemudian misalnya contoh degree of freedom-nya itu 24, contoh itu berarti ini degree of freedom 24. Kemudian tinggal dilihat alfa per 2-nya. Kalau alfa per 2-nya itu 0,05, berarti kita lihat di sini ya. 0,05 itu ini. Maaf ini ya 0,05. Maka tinggal ditarik saja yang 24 dapat 1,711 di sini. Ya. Begitu dia ya cara membaca tabel T ini. Nanti bisa ditonton ulang video ini ya untuk bisa lebih mahir lagi ya untuk memahaminya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, jadi contohnya di sini seorang peneliti ingin memperkirakan rata-rata jam kerja mingguan untuk manajer di sebuah industri aerospace atau penerbangan. Jadi peneliti ini mengambil sampel acak 18 manajer. Jadi ini N ya. Ya, sampel acak 18 manajer itu dia N ini. Dan mengukur rata-rata jam kerja mereka dalam seminggu. Didapatkan tuh 13,56 jam rata-ratanya. Nah, inilah nilai X ini ya. Kemudian sampel standard deviation itu 7,8 ini S. Nah, dapat ya teman-teman ya. Kemudian degree of freedom ini N-1, 18 min 1 yaitu 17 degree of freedom.
Nah, kita menggunakan confidence interval 90%, berarti sama ya. Tadi sudah dihitung ya. Nah, cuman ini degree of freedom-nya 17. Nah, berarti kita cek di tabel nanti ya. Kita dapatkan nilai T statistiknya itu adalah nilai ini itu adalah 1,740. Oke, saya lanjut saja ya di slide berikutnya ya. Nah, ya di tabel T nanti Anda bisa cek 1,740. Maka ya sudah, tinggal kita masukkan ya angka-angka tadi ke dalam rumus ini, maka didapatkanlah rata-ratanya itu antara 10,36 sampai 16,76. Jadi ada kepercayaan 90% bahwa rata-rata itu akan berada di antara 10,36 sampai 16,76 jam. Oke, sudah jelaskah? Baik, berikutnya kita akan mengerjakan latihan. Ya, untuk latihan yang pertama itu dikerjakan semua ya, dikerjakan semua. Nanti setelah selesai latihan pertama ada latihan kedua, itu dikerjakan oleh bapak-bapak, dan latihan yang ketiga dikerjakan oleh ibu-ibu. Tapi kita coba latihan yang pertama dulu ya, yang dikerjakan untuk semua. Ya, silakan. Jadi CRS 5.1. Saya kasih waktu 3 menit. Saya kasih waktu 3 menit ya. Silakan mulai dikerjakan. Latihan nomor 1 ini. Jadi ini CRS 5.1. Ya, silakan. Waktunya kira-kira 1,5 menit lagi. Setengah menit lagi. Baik ya. Waktunya sudah habis.
Ya, nanti akan saya periksa ya jawaban dari Bapak dan Ibu. Namun kira-kira soal ujian kita ya nanti di akhir kelas kira-kira seperti ini ya pertanyaannya. Nah, silakan disiapkan ya untuk kamera Bapak dan Ibu. Untuk latihan berikutnya, yang nomor 2 yang mengerjakan Bapak-Bapak, dan yang nomor 3 yang mengerjakan Ibu-Ibu. Ya, yang nomor 2 Bapak-Bapak, yang nomor 3 Ibu-Ibu. Namun Anda mengerjakannya nanti ya, setelah video tutorial ini selesai. Ya, yang nomor 2 Bapak-Bapak, yang nomor 3 Ibu-Ibu saja. Oke, silakan ya difoto ya, ini latihan yang nomor 2 dan nomor 3. Ya, silakan difoto ya, mengerjakan nanti. Ya, setelah sesi video tutorial ini selesai. Oke, sudah ya di screenshot atau di foto? Sudah Bapak Ibu ya. Maka kita akan masuk kepada bagian terakhir dari pelajaran kita hari ini adalah estimasi population proportion. Ya, jadi kalau sebelumnya kita fokus kepada menghitung rata-rata populasi, maka sekarang kita akan menghitung proporsi atau persentase dari populasi. Misalnya kalau kita bicara pemilihan begitu ya, berapa persentase pemilih yang akan memilih kandidat A, atau kasus lain berapa proporsi produk yang cacat dari produksi kita. Untuk mengestimasi proporsi populasi ini, maka sekarang kita menggunakan variabel atau simbol yang baru yang namanya P ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi proporsi yang kita hitung ini adalah proporsi dari sampel data juga. Nah, jadi kalau yang P ini adalah proporsi dari populasi, maka P yang dikasih topi, perhatikan ini ya, P cap ya, atau P topi, ya ada kayak topinya kan di atas P itu. Nah, ini adalah simbol untuk proporsi dari sampel. Nah, jadi selanjutnya kita bisa mengestimasi proporsi populasi itu dengan sampelnya saja. Dengan rumus proporsi sampel ini yang dikurang ya, sebelah kiri rumus seperti ini. Kembali kita menggunakan distribusi Z, kemudian sebelah kanan, interval sebelah kanan tinggal ditambahkan saja menggunakan dari kurva atau distribusi Z juga. Seperti itu ya. Nah, jadi sama di sini kita menggunakan rumus ya yang seperti itu. Kemudian di sini ada rumus Q ya, Q topi, yaitu 1 dikurangin P. Ya, di sini ada Q, maaf saya lupa ya menjelaskannya. Ada variabel Q juga di sini. Baik, jadi ada contohnya di sini ya, misalnya sebuah studi tentang 87 perusahaan yang dipilih secara acak menunjukkan bahwa 39% ya dari perusahaan itu menggunakan telemarketing. Ya, jadi dari 87 perusahaan yang disurvei secara acak misalnya begitu ya, 39% menggunakan telemarketing untuk order processing-nya, pemesanan pembelian. Nah, jadi dengan informasi ini, dengan confidence level, berapa proporsi untuk populasinya. Proporsi populasi untuk telemarketing ya, companies yang memiliki telemarketing operation-nya. Ya, seperti itu. Di sini kita menggunakan ya untuk pengujian ini 95% confidence interval ya, itu ada di slide berikutnya ya. Nah, jadi kita menggunakan confidence interval 95%, di mana ini berarti nilai Z-nya tadi sudah tahu ya, di latihan sebelumnya 1,96 ya nilai Z-nya. Maka kita langsung bisa hitung. Kalau P-nya 0,39, berarti Q-nya 1 kurang 0,39 atau 0,61. Tinggal kita masukin saja angka-angkanya ini ke dalam rumus plus dan minus, maka kita dapatkan proporsi ya, interval proporsinya antara 0,29 sampai 0,49. Dan kita percaya 95% berada di situ. Kemungkinan kita melakukan kesalahan kurang lebih 5%. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu ya, latihan untuk yang bagian ketiga ini. Teknik yang ketiga yaitu proporsi. Nah, untuk latihan ini pun ya CRS 6
itu juga masing-masing ya ada 2 latihan. Yang latihan 1 yang mengerjakan bapak-bapak, yang latihan 2 yang mengerjakan ibu-ibu. Ya, jadi supaya nggak usah semua dikerjakan ya, yang bapak-bapak, yang latihan 1 ini cara senam ya, jadi disebutnya nanti cara senam titik 1, lalu yang nomor 2, latihan nomor 2 itu ibu-ibu, sebut saja nanti nomornya latihan 6.2 ya, ini khusus ibu-ibu saja. Oke, silakan ya dilihat ini dia latihannya, silakan di screenshot ya, nanti dikerjakan setelah video tutorial ini berakhir ya, santai-santai saja mengerjakannya. Nomor 1 bapak-bapak, yang nomor 2 ibu-ibu ya, silakan di screenshot, nanti dikerjakan setelah sesi video tutorial ini berakhir. Baik, Bapak dan Ibu, dengan demikian berakhir sudah ya untuk video tutorial kita di sesi ini. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu masih ada hal-hal yang kurang jelas, yang ingin didalami lebih lanjut, silakan ya menonton ulang video tutorial ini. Di bagian-bagian yang tadi ada penjelasan saya itu, Anda bisa menonton kembali untuk meningkatkan pemahaman. Kalau masih ada yang kurang dipahami, silakan juga ditanyakan ke WA atau ke forum diskusi kelas kita. Terima kasih sudah mengikuti video tutorial ini. Teruslah eksplorasi konsep ini melalui latihan soal dan studi kasus. Ya, jika ada pertanyaan silakan ya disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.